Oleh sebab itu, Masya Allah, dalam sebuah athar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau disuguhkan minuman dan selokeknya itu dari apa? Dari tanah ya, yang biasa itu gerabah ya. Aha, Masya Allah, masih banyak dijual tuh, saya suka lihat di Cililitan, tapi buat syirik-syirikan biasanya saya lihat tuh, ya toh, dijual gerabah untuk gelasnya, ceretnya dan seterusnya gitu kan. Ali bin Abi Thalib disuguhkan minum dengan itu. Ketika dia minum, dia nangis. Ya, orang bingung, orang minum kok nangis, kenapa gitu loh? Jauh sekali pemikirannya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dipikirkan? Dia katakan bisa jadi ya, tanah yang terbuat darinya cangkir ini adalah apa? Adalah dari bekas kepalanya ya seorang raja yang sudah sudah usang, sudah hancur, berubah menjadi tanah dan seterusnya. Bisa jadi yang sedang saya minum dengan ini adalah kepalanya seorang seorang raja di dunia yang telah berubah menjadi menjadi tanah. Subhanallah. Menangis beliau radhiyallahu taala anhu, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan suatu saat beliau pernah salat Id, ya, memimpin salat Id. Kemudian ketika beliau khutbah, ya, bangkit untuk khutbah, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ya kalau salat Id sama Jumat itu kan beda ya. Kalau salat Jumat ngapain dulu? Khutbah dulu baru salat, ya. Ya, khutbah dulu baru salat. Baru nanti kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu kita dulu? Salat dulu baru khutbah. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau mendengar khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah saja, ya, sunnah saja. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika dia naik, Masya Allah, ke mimbar, ya, tidak ada sunnahnya mimbar dalam Idul Fitri ya, di Idul Adha. Berdiri langsung imamnya, ya, berdiri di hadapan jamaahnya. Tidak ada sunnahnya dalam Islam khatib ya Idul Fitri, Idul Adha itu pakai mimbar. Tapi saya tidak berani mengatakan bid'ah, cuma saya katakan tidak ada sunnahnya. Maka sepanjang saya berkhutbah selama ini, belum pernah saya berdiri di atas mimbar, langsung berdiri di lapangan menghadap kepada kaum muslimin yang sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum salaf. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika dia berdiri untuk berkhutbah, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia ucapan apa? Ucapan yang agak aneh. Apa dia katakan kepada jamaah? Ya. Apa dia ucapkan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, kata dia. Bayangkan orang masih hidup semua kok dibilang apa? Bingung nggak mereka? Kok kita masih hidup sehat walafiat gitu, hari raya gembira gitu, kok dibilangnya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini ada apa Ali bin Abi Thalib kok lagi gimana gitu? Ya. Maka nggak ada yang jawab, bengong semua, ya, bengong semua, bingung mau jawab apa, ya. Masa dia katakan waalaikumsalam ya ahlal ahya gitu kan, waalaikumsalam yang masih hidup gitu, ya. Jadi mereka nggak jawab, bingung gitu kan. Kali kedua Ali bin Abi Thalib kencang lagi mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, kata dia. Makin kencang lagi ngangkat suaranya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ingat dalam Islam, ingat saya dalam hadis Bukhari, ya, kalau seandainya jamaahnya itu yang kita ucapkan salam kepadanya pada mingkem sedikit yang jawab, kayak nggak semangat jawab salam, itu boleh kita melakukan sebagaimana Rasulullah SAW suka mengulang sampai 3 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang respon mungkin jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal 3 kali. Rasulullah SAW kadang-kadang mengulangi salam itu 3 kali, jemaah sekalian cintai. Di sini Ali bin Abi Thalib, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka mulai paham karena kelihatan dari tampangnya Ali bin Abi Thalib juga sudah mulai kelihatan apa? Ya, menangis, berlinang air mata. Jadi tujuannya Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian sebenarnya apa? Ingin mengingatkan kepada mereka agar apa? Kalian banyak-banyak ingat kuburan.
Banyak-banyak nginget kematian. Makanya sengaja Ali bin Abi Thalib memanggil mereka dengan apa? Dengan menisbatkan mereka kepada rumah masa depan mereka, yaitu kuburan. Dengan dikatakan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib ngomong seperti ini bukan tanpa dasar. Dia orang pintar, dia orang alim. Ali bin Abi Thalib, saking alimnya orang Syiah gulu berlebih-lebihan. Sampai bikin-bikin syair yang diucapkan oleh sebagian orang Indonesia jadi nasyid-nasyid kayak apa? Apa katanya? Ya, apa? Apa katanya? Ana Madinatul, apa katanya? Ana Madinatul ilm wa aliyun babuha, katanya. Siapa yang bikin itu jemaah? Sering dengar nggak itu? Dari sono, Syiah. Itu yang bikin itu Syiah, jangan sekali cintai. Kan yang nyanyiin di sini orang dengkot Syiah juga kan, penyanyi dengkot Syiah, Haddad Alwi, ya kan? Ya. Jadi itu gulunya orang-orang Syiah. Tadi Nabi katanya ngomong, ana Madinatul ilm, saya adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Ali adalah pintunya. Gulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang sekali cintai. Ya Ali orang alim, tapi untuk dikatakan babul ilm, dia adalah pintunya ilmu, ini gulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang sekali cintai sunnah ta'ala. Dan biasanya yang gulu adalah kalangan sekte Syiah. Ya, sekte Syiah. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ajibnya negeri kita sekarang mengadakan perjanjian apa gitu ya. Dua sumber emas apa? Tambang emas atau apa gitu, minyak ya, udah nggak ngerti saya sudah, ya udah celah bagi mereka ini, nggak ngerti mau dibawa kemana negara ini, subhanallah, ya. Ala kulli hal, ujung-ujungnya saya sempit saya mikir, mudah-mudahan Allah bukakan pintu jihad, karena saya cita-cita saya tertinggi pengen mati syahid, ya mudah-mudahan jamaah juga punya cita-cita yang sama, karena mati syahid itu enak kayak dicubit. Nggak sakit. Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika mereka mulai paham, ternyata Ali bin Abi Thalib ini ingin mengingatkan kita, memanggil kita dengan menisbatkan kita kepada rumah masa depan, yaitu kuburan. Berarti dia ingin mengingatkan kita akan apa? Kuburan. Bahwasanya kita masing-masing nanti akan pulang, ya, ke kuburan tersebut, yang sempit tersebut. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sebelum pulang ini kita persiapin apa? Orang pulang itu kan butuh modal. Jangan sekali cintai. Apa yang kita persiapkan? Maka Ali bin Abi Thalib sengaja, ya. Makanya banyak khutbah-khutbah yang maksudnya aneh lah dari sebagian sahabat. Contohnya Umar bin Khattab. Ketika terjadi pacak-kelik, ya, ketika terjadi jadab, yaitu pacak-kelik di zamannya Umar bin Khattab, sehingga banyak maling, walaupun malingnya nggak dipotong tangan karena terpaksa mereka maling, kalau nggak maling mati gitu kan. Maka apa? Umar bin Khattab ketika terjadi pacak-kelik di zamannya, dia apa? Naik mimbar, ya, naik mimbar. Dan apa jemaah sekali cintai? Berkhutbah. Naik untuk khutbah. Biasanya orang khutbah kan ada isinya ya, apa gitu, nasihatkan mereka bahwasanya istighfar sama Allah dan seterusnya, banyak-banyak apa maksudnya, pokoknya ini semua karena dosa, atau ada istilah ceramah singkat gitu kan. Tapi Umar bin Khattab dari naik sampai turun nggak ada isi khutbah, isinya cuma apa? Astaghfirullah, 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 nggak ada yang lain isinya, cuma apa? Istighfar, istighfar, istighfar sampai turun. Jamaahnya udah tahu ngerti semua bahwasanya tidak mungkin ini semua terjadi kecuali karena apa? Banyaknya dosa. Apalagi di zaman Umar peminum khamr sudah mulai banyak lagi. Makanya dia lipat gandakan hukuman peminum khamr itu, ya. Rasulullah SAW cambuk 40 kali, Umar bin Khattab tambah lagi 40 jadi 80. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman beliau lah terjadi gempa pertama, ya. Ya, maksudnya pernah terjadi gempa di zaman beliau, ya, di Madinah, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala, sehingga beliau marah-marah, ngomel-ngomel, dosa apa yang kalian perbuat sehingga Allah marah seperti ini? Demi Allah, kalau gempa kali kedua lagi, saya tidak sudi tinggal bersama kalian. Saya kan hijrah dari Madinah, nggak sudi saya. Ya, kalau Umar tinggal di Indonesia, mungkin dari zaman bahla dia pindah kemana gitu kan, ya, karena Indonesia digoyang mulu, berarti banyak maksiat.
yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, ya. Allah nggak akan mungkin menurunkan sebuah petaka pada sebuah kaum sedangkan wa ahluha muslihun. Penduduknya itu orang-orang baik, orang-orang saleh, nggak bakal. Makanya kalau ke Jakarta ini nggak tobat-tobat, Anda nggak tahu nanti jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembalilah kepada Allah, kurangi maksiat, bahkan tinggalkan, bukan kurangi saja, tinggalkan maksiat dan seterusnya agar Allah nggak marah. Takutnya Allah hanya famahilil maksudnya amhilhum ruwaida, takutnya cuma diundurin saja waktunya oleh Allah Jalla wa ala. Ana khawatir itu, jangan sekali cintai. Maka mari, ya, di samping banyaknya orang bermaksiat di Jakarta ini, harus makin banyak orang yang getol beribadah, taat, takwa kepada Allah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi apa? Penolak bala, pengundur atau penolak daripada bala tersebut. Jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Baik. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, diam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mulai ngerti sebagian tuh, kayaknya Ali ingin mengingatkan kita tentang kuburan ini. Ketika ketiga kali beliau mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, fabakau, semuanya menangis. Semuanya menangis, jemaah sekali cintai. Berarti beliau ingin mengingatkan mereka tentang apa? Alam kubur, jemaah sekali cintai. Maka sesekali tolonglah khotib-khotib ingatkan manusia akan apa? Akan perjalanan kehidupan mereka setelah kematian. Ingatkan. Jadi jangan khutbah itu yang hanya mau lihat perkara apa yang sedang terjadi, lagi heboh nih, apa disesuai. Sekali-sekali ingatkan manusia tentang perjalanan mereka setelah kematian yang sangat panjang tersebut. Ya, dan apa modal yang harus kita siapkan untuk menghadapi safar yang jauh tersebut, untuk pulang ke kampung halaman bapak ibu kita Adam alaihissalam dan Hawa, yaitu siapa? Surga, kampung halaman. Jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Naam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Sekolah Islam Terpadu Unggulan Metropolitan dengan nomor rekening 889 900 0780. Konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.